warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 97 Kendari atau yang mewakili. Yang terhormat guru-guru hebat SD Negeri 97 juga yang sama saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan kita laksanakan hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk menghemat waktu, dengan hormat saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif. Kepada Bapak yang diamankan, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, guru SD 97 Kendari yang kami banggakan, yang kami hormati, kemudian Ibu Liasmi ya sebagai guru penggerak SDN 97 Kendari angkatan 11 yang juga kami hormati. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan sebagai tugas aksi nyata ya oleh guru penggerak angkatan 11 di tahun 2024 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini menggantikan peran Ibu Kepala Sekolah ya untuk membuka kegiatan diseminasi. Beliau pada hari ini tidak bisa hadir karena ada rapat dadakan di kantor Balai Kota, sehingga beliau mengamanahkan kepada kami untuk menemani dan membuka kegiatan diseminasi oleh guru penggerak angkatan 11. Baik Bapak Ibu sekalian, harapannya adalah kita mari bersama-sama mengikuti kegiatan ini ya sebagai salah satu langkah bagi kita sebagai guru-guru untuk memajukan dan kemudian mendukung kerja dari teman-teman kita atau dari secara khusus Ibu Lia ya sebagai guru penggerak. Jadi beliau berada di sekolah ini sebagai guru penggerak dan kita mendukung semua kegiatan yang beliau lakukan. Dan tentu saja semua kegiatan-kegiatan ini adalah berkaitan dengan kemajuan sekolah kita, kemajuan anak-anak dan peserta didik kita di lingkup SD 97 Kendari. Harapannya adalah kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan seksama dan bisa mengikutinya sampai di akhir kegiatan. Yang paling penting adalah kita bisa mengambil manfaat dan juga bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan dari kegiatan ini di kelas maupun di lingkup SD 97 secara umum. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mungkin saya akan membuka saja kegiatan hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah atau di kelas. Sebelumnya Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu,
Bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, namun di sini kita sama-sama belajar, kita sering tentang bagaimana kita dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu, adapun kegiatan saya hari ini adalah bagian dari tugas saya pada program Guru Penggerak Angkatan 11 yang sedang saya ikuti. Di sini saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Bapak Ketut Rustawan MPD. Beliau adalah guru di sekolah menengah pertama di Kolaka Timur. Kemudian Bapak Laoderoni MPD, beliau adalah pengajar praktik saya. Beliau kepala sekolah di SMP Negeri 14 Kendari. Mungkin sudah pernah ketemu karena alhamdulillah beliau sudah 2 kali mendampingi saya di sini. Dan yang lebih kalau tidak asing lagi adalah Ibu Nur Aida SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah kita yang alhamdulillah semenjak beliau di sini, beliau selalu memotivasi kita agar dapat mengembangkan potensi kita demi kemajuan peserta didik kita. Adapun tujuan diseminasi positif yang akan kita sama-sama bahas nanti, tujuannya adalah memahami konsep-konsep dasar budaya positif dan penerapannya di kelas atau di lingkungan sekolah. Adapun kajian materi, paradigma perubahan, posisi kontrol, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu ada kegiatan kepalan tangan. Di sini adalah perubahan paradigma. Ada A dan si B, Anda dan teman Anda. Anggaplah saya adalah si A dan Bapak Ibu adalah si B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Bapak Ibu, pada saat kita dibujuk seperti itu, apa yang akan terjadi? Misalnya begini, ini yang di kepalan tangan saya ini sesuatu yang sangat berharga yang saya punya. Kalau misalnya barang berharganya teman-teman saya minta, mau nggak dikasih? Tidak. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman tidak ada orang yang bisa kita kontrol. Begitu pula dengan murid. Yang bisa mengontrol kita hanyalah diri kita sendiri. Di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik, setuju tidak setuju. Apakah Bapak Ibu setuju apabila hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju dan tidak setuju. Oke, setuju dan tidak setuju. Saya belum akan menjawab sekarang. Kita simpan dulu pertanyaannya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol ke teori pilihan atau ilusi kontrol. Di sini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku dari murid kita. Hal ini karena kalaupun misalnya pada saat kita suruh diam, misalnya di kelas, pada saat anak-anak diam, memang dia akan diam, tapi pada saat itu saja. Yakin dan percaya berapa menit kemudian akan ribut kembali. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa mengontrol diri murid-murid kita. Yang dapat mengontrolnya hanyalah mereka sendiri. Yang ingin kita bangun di sini adalah bagaimana kita dapat memotivasi siswa agar apapun kesalahan yang diperbuat dia bisa paham. Maksudnya dia tahu bahwa kalau sudah datang Bu Guru, saya jangan lagi ribut karena saya mau belajar. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, apabila kita berpikir bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, mungkin kita bisa berpikir kembali bahwa menggunakan kritik dan membuat orang merasa bersalah itu untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kenapa? Karena pada saat kita misalnya, kamu jangan ribut, nanti Bu Guru dimarahi kepala sekolah. Bahasa seperti itu saja misalnya yang kita keluarkan, otomatis siswa akan berpikir bahwa kasihan, ternyata saya bikin kecewa.
Baik Bapak Ibu, kalau kita mendengar kalimat disiplin, apa yang terlintas di benak kita Bapak Ibu? Mendengar kalimat disiplin. Baju yang dimasukkan dalam celana. Oke, tata tertib ya? Iya, aturan. Ada lagi yang lain? Mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Oke. Nah, Bapak Ibu, disiplin berasal dari kata Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bapak Ibu, disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kita harapkan siswa itu seperti itu. Kalaupun mungkin dia mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas atau ada aturan-aturan sekolah, tetapi dia melakukan itu dengan kesadaran dia sendiri, bukan karena takut akan hukuman. Karena kalau kita berbicara peraturan biasanya disandingkan dengan hukuman. Bagaimana seorang guru dapat mendisiplinkan peserta didiknya atau muridnya?
Selamat siang Sultan. Siang Bu, Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? sehat Bu. Sultan tahu tidak kenapa ibu guru panggil ke sini? Tidak Bu, Jadi begini, tadi itu ibu guru mendapat laporan dari guru tiket, katanya kamu sering terlambat ya. iya Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 6 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Nah, baik kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Jadi, Sultan, mari kita sama-sama mencari solusinya ya. Iya Bu. Sultan datang terlambat, pasti punya alasan. Kenapa sih Sultan sering terlambat ke sekolah? Karena saya sering begadang Bu sambil main HP, jadi kurang tidur Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Oke, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya minta maaf Bu. Iya, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Baik Sultan, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Bu. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Saya Sultan kelas 5B. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Untuk terlambat ke sekolah. Terima kasih Bu Guru.